Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagi sebagian orang, sampah merupakan limbah yang sudah tak terpakai dan terbuang begitu saja. Siapa yang menyangka dari tumpukan barang bekas yang sudah dibuang, ternyata masih bisa diolah menjadi kerajinan yang bermanfaat. Ya, berbagai kerajinan cantik ini merupakan hasil buah tangan Tri Sugiyarti, warga Ulu Jami, Jakarta Selatan. Tri pada mulanya hanya menggunakan kertas koran saja untuk membuat kerajinannya. Seiring waktu, berbagai jenis media dari kertas bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bermanfaat. Dulu diajarinnya waktu pelatihan tuh koran, tapi saya mengembangkan produk saya itu dari kertas majalah, buku bekas, LKS, kemudian ada brosur, ada invoice gitu. Segala macam kertas itu bisa didaur ulang menjadi produk yang bernilai jual. Mencoba berkali-kali. Saya tekuni sekitar setengah tahun lebih gitu, hampir setahun saya tekuni sendiri gitu. Pada akhirnya memberanikan untuk menjual di kalangan sendiri. Waktu itu awal-awal tuh bikin kotak perhiasan yang kecil dan bikin wadah untuk tempat buah. Setidaknya ada 50 jenis kerajinan yang mampu dihasilkan oleh Tri. Mulai dari kotak sederhana untuk menyimpan barang-barang, dekorasi lampu, hingga miniatur bangunan. Saya cukup amazed ya, karena dari yang bukan apa-apa menjadi sesuatu yang bernilai. Dari yang limbah koran, kertas, ternyata bisa berubah bentuk jadi barang-barang yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tri memasarkan produk kerajinannya melalui pameran, bazar, serta online marketplace. Selain itu, pembeli juga bisa mendatangi UMKM yang bernama Kreasi Menik di Bilangan Ulu Jami. Ya, waktu itu ada masukan dari klien atau dari customer yang menyarankan agar saya membuat miniatur Monas sebagai ikon DKI gitu. Terus saya browsing-browsing di YouTube, di internet gitu, di gambar-gambar. Nah, jadi saya mencoba membuat, ternyata benar banyak peminatnya gitu, terutama untuk di sekolah-sekolah atau untuk di kantor-kantor gitu. Dan akhirnya sampai sekarang kami memproduksi miniatur Monas dari ukuran yang terkecil sampai ukuran yang 1,5 meter gitu untuk di gedung atau di ruangan-ruangan besar gitu. Tak hanya seorang diri dalam memproduksi kerajinan sampah kertas, Tri tergerak hatinya untuk ikut memberdayakan warga di lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Tri mampu membuka lapangan pekerjaan kepada warga tak mampu, pengangguran, hingga penyandang bisu tuli. Mereka mendapatkan upah dari pekerjaan sebagai pembuat kerajinan sampah kertas. Tindakan mulia Tri untuk membantu kesulitan hidup orang lain, alhamdulillah sedikit banyak bisa menambah sumber penghasilan mereka. Sahabat Hikmah, sesungguhnya membantu kepada sesama mempunyai balasan tersendiri di hari kiamat, sebagaimana tercermin dalam sebuah hadis. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Pengrajin yang mempunyai kebutuhan khusus dan kekurangan fisik menjadi tantangan tersendiri bagi Tri untuk berkomunikasi. Namun karena tekad yang kuat dan bulat, seiring waktu kendala ini pun bisa dilaluinya. Karena tunarungut, dia tidak bisa mengucapkan, paling dia bilang makasih gitu, paling dia bilang oke gitu, seneng, bersyukur. Dia kalau bilang bersyukur begini, yang kita lihat itu dia paling bisa gini, oke, terus semangat gitu. Dia bersyukur begini, dia bilang terima kasih gitu. Ada kalanya niat baik tidak selalu mendapatkan penilaian yang bagus di mata orang lain. Begitupun yang dialami Tri. Tak semua orang menyukai tindakannya memberdayakan warga tak mampu. Bahkan ada yang menuding ia hanya mencari simpati demi meraup keuntungan usahanya. Namun Tri tak mau ambil pusing dengan tudingan itu.
Malah ia justru termotivasi untuk lebih maju. Namanya kegiatan, namanya masyarakat, itu kan cara pandangnya beraneka ragam. Ada yang bilang, oh Tri ngetopnya karena memberdayakan tunarungu. Kalau nggak ada dia, si Tri bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Ada juga yang merespon begitu. Sejauh ini sih, kalau pendapat yang negatif, saya buat untuk semangat untuk lebih baik ke depannya gitu. Kalau yang baik-baik dilanjutkan untuk bisa semakin banyak menyebar kebaikan untuk semakin luas gitu, dirasakan banyak orang. Semua jenis kertas menurut Tri bisa digunakan dalam pembuatan kerajinan. Meskipun demikian, tekstur kertas menjadi salah satu faktor kesulitannya. Tri lebih memilih jenis kertas yang tidak begitu tebal untuk lebih memudahkan pekerjaannya. Pembuatan kerajinan dimulai dengan menggunting kertas serta melintingnya. Potongan tadi kemudian digulung-gulung menggunakan stik dari bambu. Selanjutnya, stik bambu dikeluarkan dari lintingan. Jika lintingan sudah dalam jumlah yang banyak, barulah dibentuk menjadi kotak-kotak lingkaran. Cara lain adalah menganyam atau merakit sesuai bentuk yang diinginkan. Rekatkan potongan bagian kertas menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. Proses terakhir adalah memberikan warna dengan menggunakan pelitur. Alhamdulillahnya kami sekarang ada tim. Jadi ada yang khusus melinting kertas, ada yang khusus merangkai, ada yang khusus finishing. Nah, untuk proses membuat dalam satu hari itu kami bisa memproduksi dari mulai dari 10 piece sampai bisa 30-an piece gitu satu hari. Rintangan yang dihadapi Tri dalam mengembangkan usahanya terletak pada pencarian bahan bakunya. Bukan perkara mudah untuk mencari sampah kertas dalam jumlah yang banyak. Stok kertas bekas tak selalu mencukupi kebutuhan yang meningkat. Untuk mengatasi kendala itu, kemudian terpikirlah ide untuk mendirikan bank sampah di dekat rumahnya. Di tahun-tahun pertama itu stok kami sempat menipis gitu karena banyak permintaan tapi bahan bakunya tidak ada gitu. Nah, itu kenapa 2015 kami menginisiasi bank sampah untuk bisa memudahkan kami mendapatkan. Sempat tidak punya stok bahan baku, kemudian datang ke lapak-lapak gitu, terus ke orang-orang yang langganan majalah, koran gitu. Sempat seperti itu, makanya ada ide untuk bikin bank sampah. Bank sampah milik Tri menerima berbagai limbah dari warga yang bisa didaur ulang menjadi kerajinan. Masyarakat yang membawa sampah kertas diberikan buku tabungan untuk mencatat jumlah sampah yang sudah disetorkan. Nantinya warga dapat menukarkannya dengan bentuk uang cash. Nominal uang yang diterima berbeda-beda, tergantung dari jenis, berat, dan pemilihan sampahnya, seperti sampah plastik, kertas, ataupun logam. Sesuai jenis sampah. Jadi misalkan kayak botol bekas minuman itu kalau sudah bersih, tidak ada tutupnya, tidak ada labelnya, itu bisa antara 2.500 sampai 3.000 rupiah 1 kilo. Gitu, tutupnya bisa 2.500 sampai 3.000 rupiah 1 kilo. Nah, tapi ketika masih jadi satu, itu 1 kilonya cuma 1.000 gitu. Jadi kalau mereka bisa memilah, mereka akan mendapat nilai yang lebih. Warga pada mulanya banyak yang tidak mengetahui fungsi dari bank sampah ini. Tri lalu mendatangi warga untuk melakukan sosialisasi supaya peduli dalam mengumpulkan dan memilah sampah. Namun ada saja kendala yang dihadapi Tri dalam kegiatan sosialisasi. Assalamualaikum. Tri pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari warga. Penolakan dan pertentangan warga untuk berpartisipasi menjadi anggota bank sampah. Salah satu warga bahkan memarahi Tri karena dianggap merendahkan diri.
Selain itu, warga menganggap sampah identik dengan baunya yang tak sedap. Papa aneh, emangnya saya pemulung? Saya masih banyak duit, nggak butuh yang begini-beginian. Ada juga dari warga yang tidak mau karena tidak punya tempat untuk menyimpan sampah gitu dan sebagainya. Gitu. Jadi ada pro dan kontranya sih. Karena takut wilayahnya kotor, takut wilayahnya menjadi kumuh gitu. Jadi buat apa? Kan sudah ada petugas, gitu. Dan kita nggak mau anak-anak kita diajarin jadi pemulung atau jadi pengepul. Tri mendirikan bangunan bank sampah dengan biaya pribadi di atas lahan milik pemerintah daerah DKI Jakarta. Bahkan, ia mendapat dukungan dan izin dari pemerintah setempat. Namun, selang 5 bulan sejak pendirian, salah satu warga memprotes Tri atas pendirian bank sampah itu. Ia menyuruh Tri memindahkannya dari lokasi tersebut. Apa-apaan nih Bu, bikin berantakan? Iya Pak, kami sedang membereskan tempat ini buat mengedukasi warga, ngumpulin sampah, nanti kami bereskan Pak. Tri tak kuasa menahan kesedihan, lantaran tak ada jalan keluar lain yang ditawarkan atas pemindahan lokasi bank sampah. Sedangkan untuk biaya pendirian kembali bank sampah tak semudah membalikan tangan. Saya pokoknya nggak mau tahu, besok udah harus beres, bersih di tempat ini, mengotorin aja. Keterbatasan kami pasti dong suruh pindah dengan tidak memberikan solusi gitu. Jadi saat itu memang membuat kami agak shock dan sedikit membuat kami mati langkah, hilang arah gitu. Kami sempat berhenti berkegiatan itu sekitar 1 tahun karena kami tidak ada biaya lagi untuk membangun gitu. Kerajinan dari limbah Tri terpaksa terhenti karena tak ada lagi pasokan kertas-kertas bekas. Setelah vakum beberapa waktu, Tri mencoba bangkit kembali dengan melakukan musyawarah bersama lembaga pemerintah di kampungnya. Alhamdulillah, akhirnya ada jalan keluar untuk kembali menjalankan bank sampah. Sahabat, kesulitan dan hambatan terkadang datang menghadang. Rasulullah SAW pun pernah mengalaminya ketika dalam kesulitan Nabi SAW berdoa. Tiada ilah selain Allah yang maha agung dan maha penyantun. Tiada ilah selain Allah, Tuhan langit dan bumi, serta Tuhan Arasy yang mulia. Mencoba bangkit kembali karena saya merasa kami adalah orang-orang terpilih, orang-orang dipilih dan terpilih untuk melakukan ini karena tidak semua orang mampu. Jadi kami merasa memang kami orang pilihan yang sudah dimampukan Tuhan untuk bisa bergerak untuk lingkungan gitu. Dan alhamdulillah saat ini kami berdiri tegar kembali. Tri tak semata mengejar urusan duniawi. Di sela aktivitas pembuatan kerajinan dari limbah, ia juga mengajak karyawannya untuk bersama-sama membaca dan menghafal Al-Quran. Tri mempunyai target program setiap hari bisa merampungkan 1 juz Al-Quran. Sahabat Hikmah, banyak keutamaan yang bisa didapatkan di dunia maupun di akhirat ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana termaktub dalam hadis, siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dampaknya kami damai, kami ikhlas. Kami merasa didampingi, kami merasa diliputi dengan kedamaian, diliputi dengan kebaikan, dan kami berharap ini menjadi berkah bukan hanya buat kami, tapi untuk orang-orang sekitar kita juga. Bagi Tri, tak ada limbah kertas yang tak bisa diolah menjadi kerajinan.
Sampah bagaikan tumpukan harta karun yang bisa mendatangkan berkah dan rezeki. Tri punya pedoman hidup, yaitu lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Banyak orang yang berpandangan melihat sampah itu adalah sampah. Tapi ketika kita mempunyai cara pandang, mempunyai ide, mempunyai semangat, mempunyai cinta untuk mengolah sampah, sampah itu bisa jadi berkah buat kita.